Bertemu lagi dengan saya Partemen. Kali ini saya akan memberikan tutorial pencabangan. Pencabangan ini ada 4, ada if dengan satu kondisi, if dengan dua kondisi yaitu if else, kemudian nested if dengan if di dalam if, kemudian yang terakhir adalah switch. Oke, langsung saja kita mulai. Kita mulai dengan yang pertama yaitu if dengan satu kondisi. Oke, untuk pertama kali kita mulai dengan membuat projectnya. Right, new project. Kemudian sini kita buat ini console. Sini kita buat 5 pencabangan. Oke, di sini application setting, finish. Oke, kemudian di sini kita buat sebuah file, apa namanya, oke. Oke, di sini kita sudah menambahkan bagian programnya. Kita namakan if.cpp. Kemudian yang pertama sekali kita mendeklarasikan variabel. Nah, untuk if dengan satu kondisi ini kita misalkan adalah program kelulusan siswa. Yang pertama kita deklarasikannya variabelnya double misalkan kita buat namanya nilai underscore akhir, kemudian kita buat sebuah chapter hasil yang dapat menampung 12 buah karakter yang isinya tidak lulus. Kemudian kita buat pencetakan. Kemudian di sini kita akan mencetak sebuah permintaan untuk menerima inputan. Misalkan masukkan nilai akhir kamu. Oke. Kemudian hasil inputan tadi akan kita tampung ke dalam nilai akhir tadi, ke dalam nilai double ini. Nah, di sini kita akan membuat condition if-nya. If jika nilai akhir lebih besar sama dengan 60, maka kita copy string dari si hasil ini, hasil yang isinya lulus. Dimana kita akan mencetak Anda masih yang diambil dari nilai si hasil tadi. Oke, kita compile. Oke, sukses. Kemudian kita
saya belum mengganti start projectnya. Kita startup project pencabangan tadi, kemudian kita run. Nah, di sini akan muncul, masukkan nilai akhir kamu. Kita masukkan 60. Anda lulus. Anda ini adalah yang kita cetak tadi, kemudian lulus ini diambil dari karakter hasil ini. Oke, ini untuk pencabangan dengan if satu kondisi. Selanjutnya kita akan masuk ke pencabangan if dua kondisi. Oke, di sini kita sudah mempunyai sebuah file if else.cpp, file dari program dari program if tadi dengan satu kondisi. Kita copy, kemudian kita execute project pada if else. Kita pastikan saja. Nah, di sini kita modify sedikit programnya karena ini adalah sebuah program dengan if menggunakan dua kondisi, sehingga pada dua kondisi itu yang paling ditandakan dengan if dan else nya. Jadi di sini kita modify, cara ini kita hilangkan. Oke, ya akhir, kemudian sini kita code selamat Anda lulus. Oke, kemudian kita terus else berarti jika tidak di atas sama dengan lebih besar sama dengan 60, maka dia akan melakukan perintah yang lain. Di sini jika nilainya lebih besar sama dengan 60, dia akan mencetak selamat Anda lulus. Berarti kalau kita else, dia kondisi balikan dari if yang pertama ini. Maka kita print kita copy saja, kemudian kita pastikan maaf Anda tidak lulus. Oke, kita buka. Nah, kita misalkan masukkan nilai akhir kamu 60, selamat Anda lulus. Kemudian kita coba pada pencobaan kedua itu kita masukkan 59, maaf Anda tidak lulus. Nah, sampai saat ini merupakan contoh dari pencabangan dengan if dua kondisi. Selanjutnya kita akan masuk ke nested if, dimana if di dalam if. Oke, kita mau masuk kepada nested if. Di sini kita sudah punya if else yang tadi. Sini kita ganti dulu nested if. Oke. Kemudian sini kita modifikasi sedikit program kita. Misalkan di sini kita buat nilai akhir lebih besar sama dengan 85, dan lebih kecil sama dengan 100.
Nah, di sini kita akan if di dalam if. Jadi di sini kita akan membuat jika kita masukkan nilai, yang ditampilkan adalah grade-nya. Jadi ada 5 grade, misalkan A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, sehingga dengan menampilkan A, B, C, D, E, kita butuh 5 if, kita butuh 5 kondisional. Jadi dengan kondisi ini kita harus membuat program nested if. Nah, mari kita lihat bagaimana cara membuatnya. Nah, pertama kita buat dulu kondisinya. Jika nilai akhir 85 lebih besar sama dengan 85 dan lebih kecil sama dengan 100, maka yang ditampilkan adalah A. Sebenarnya kita bisa buat di sini count grade Anda A. Tapi supaya lebih simpel, kita daftarkan saja sebuah karakter grade kemudian di sini yang kita hapus dulu. Di luar kita buat seperti if pertama tadi, count grade Anda yang akan diambil dari karakter si grade tadi, grade kemudian oke. Pada if ini kita buat count kita buat grade sama dengan A. Nah, kita akan buat kondisi yang lain. Kondisi kedua untuk mengeluarkan nilai B, else nah, sini kita akan mencetak nilai B. B ini dari lebih kecil 85 dan lebih besar sama dengan 75. Mari kita buat sampai E. Oke, di sini kita sudah membuat nested if sampai E. Kita cek satu persatu. Lebih besar sama dengan 85, lebih kecil sama dengan 100 A, lebih besar sama dengan 75, lebih kecil 85 B, lebih besar sama dengan 55, lebih kecil 75 C, lebih besar sama dengan 40, lebih kecil 55 D, dan nilai akhir lebih kecil 40 E. Oke, langsung saja kita run. Kita masukkan misalkan dari atas 100 nilai Anda A, kemudian kita masukkan 85 A, kita masukkan 84 B, kita masukkan 75 B, kemudian kita masukkan 74 C, kemudian kita masukkan 55 C, kita masukkan 54 D,
terus kita masukkan 40. Oke, dan kita masukkan batas terakhir yaitu 34, di bawah lebih kecil 40 yaitu 39, dapat E. Oke, untuk nested if sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan membuat pencabangan dengan menggunakan switch. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, di sini kita sudah mempunyai bagian programnya switch. Pertama kita deklarasikan dulu nilai integer A. Kemudian switch ini harus menerima inputan dari server, itu kita minta inputannya, masukkan pilihan Anda. Inputan dari switcher akan ditampung di nilai A tadi. Kemudian kita buat switchnya, kunci switch, kemudian A. Secara sederhana kita akan membuat switch yang sederhana, yaitu hanya akan memilih dua angka. Misalkan jika memilih angka 1, aksi yang dilakukan apa, kemudian jika memilih angka 2, aksi yang dilakukan apa. Terus yang terakhir adalah jika dia tidak memilih antara 1 dan 2 atau memilih angka yang lain. Oke, itu yang akan kita lakukan. Pertama kita tentukan dulu, jika dia memilih angka 1, jika dia menekan angka 1 atau dengan kata lain memilih angka 1, yang terjadi adalah misalkan dicetak, maka aksi yang dilakukan adalah misalkan Anda memasukkan angka 1. Nah, jika kita sudah membuat case, jangan lupa untuk mengakhirinya dengan break. Oke. Masuk ke kondisi kedua, yaitu memilih yang case 2. Hal yang aksi yang dilakukan adalah count, misalkan kita copy saja, Anda memasukkan angka 2. Break. Nah, bagaimana jika di antara pilihan yang kita buat user tidak memilih apa-apa ataupun menekan angka yang lain? Maka dia kita masukkan ke dalam kondisi default, di mana default ini count, aksi yang dilakukan adalah misalkan kita copy saja, count Anda tidak memilih apa-apa atau Anda tidak memasukkan angka 1 atau 2. Oke. Kemudian jangan lupa untuk melakukan break. Oke. Langsung kita run. Nah, oke, case pertama adalah 1. Kita misalkan 1, Anda memasukkan angka 1. Oke. Kemudian yang kedua, jika kita menekan angka 2, maka yang dijalankan adalah mencetak perintah Anda memasukkan angka 2. Kita tekan 2, Anda masukkan angka 2. Oke. Terus kita lakukan lagi. Jika tidak menekan angka 1 atau 2, misalkan kita tekan 0, maka yang dilakukan adalah Anda tidak memasukkan angka 1 atau 2. Ya, kita tekan 0, kita enter, akan muncul Anda tidak memasukkan angka 1 atau 2. Oke, demikian switch, pencabangan dengan switch. Dengan demikian tutorial mengenai pencabangan ini saya kira sampai di sini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih.